Halo sahabat, musim liburan udah mulai nih. Tapi bingung juga ya ngajak keluarga jalan-jalan kemana kalau cuaca sering hujan. Jadi agak susah wisata di luar ruangan gak sih? Nah, kenapa nggak coba wisata ke tempat-tempat yang aman dari kehujanan aja? Nih, 5 tempat wisata indoor di Jakarta yang bisa jadi alternatif liburan sambil menghindari hujan ekstrim. Yang kelima, ada Magic Art 3D Museum yang menampilkan berbagai lukisan dan seni 3 dimensi dengan 7 zona yang ditawarkan kepada pengunjung. Selain itu, terdapat 3 ruangan yang dapat dikunjungi wisatawan di museum yang terletak di kawasan Kota Tua ini, yakni Ames Room, Mirror Room, dan Optical Chair. Keempat, masih sekitaran Kota Tua nih, ada Museum Bank Indonesia yang menawarkan pengalaman berekspedisi ke masa lalu serta perkembangan perekonomian di tanah air. Museum ini telah direnovasi dan tampil lebih modern, dilengkapi dengan efek visual dan layar interaktif yang memperkenalkan kegiatan-kegiatan dalam perekonomian. Ketiga, ada Bounce Street Asia Trampoline Park. Ini adalah tempat wisata indoor di Jakarta yang cocok bagi pecinta aktivitas fisik dan menantang seperti wall climbing atau trampolin. Terdapat berbagai wahana seru juga di sini, mulai dari Spider Tower, Slam Dunk, dan Gladiator Warzone dengan harga tiket masuk termahal Rp150.000. Nah, kalau di urutan kedua ada Jakarta Aquarium nih. Terletak di salah satu mall di Jakarta Barat, tempat wisata satu ini merupakan akuarium dalam ruangan terbesar di Indonesia. Kolaborasi antara Taman Safari Indonesia dengan Aquaria KLCC Malaysia menghasilkan tempat wisata dengan sekitar 3.500 spesies satwa akuatik maupun non-akuatik ini. Selain itu, lokasinya juga memudahkan pengunjung untuk berbelanja karena dikelilingi mal-mal besar terpopuler di ibu kota. Nah, yang pertama dan masih terus jadi favorit pewisata adalah Museum Moja yang terletak di Ring Road Stadion Utama GBK Senayan, Jakarta Pusat. Museum ini sangat populer di kalangan anak muda karena menjadi spot foto yang instagramable. Selain beragam instalasi seni, Moja juga menawarkan wahana roller skating yang dikenal sebagai Roja, Mopaint, dan Golf by Moja. Museum ini buka mulai 11 siang sampai setengah 8 malam. Tiketnya dijual mulai Rp125.000. Nah, gimana sahabat RTV? Seru-seru kan lokasi wisata indoornya? Pas banget ya, minggu depan udah liburan sekolah. Berarti tadi ada 5 tempat wisata indoor di Jakarta bisa ngajak anak-anak liburan sekolah. Masa jauh-jauh? Minggu depan, besok juga. Oh iya, besok kan weekend ya. Makanya kita ketemu di Lensa Indonesia Malam hari Jumat ini ya bersama saya Kenny Agustina ini. Dan saya Ahmad Topan. Nah, kalau tadi kita bicara tentang wisata yang di dalam ruangan. Sebenarnya kalau saya sih lebih prefer wisata yang luar ruangan, lebih adventure gitu kan. Tapi kan sekarang musim hujan, Pan. Kalau musim hujan nanti lagi wisata terus kebasahan, aku nanti basah kuyup. Nah, justru wisata yang satu ini, wisata luar ruangan, kalau hujan makin seru. Soalnya bakal naik jeep kan, naik jeep di hutan pinus. Seru banget. Oh, kayak off-road gitu ya. Ini kan ini bukan sih di Guci Tegal itu kan? Guci, betul. Aku sering dengar tapi belum pernah ke sana nih. Ini nih kayaknya ya. Iya, seru kan? Yuk, langsung aja kita cus ke Guci Tegal. Di musim hujan yang paling cocok ya main lumpur. Bener nggak sahabat? Apalagi melibas genangan lumpurnya dengan mobil jeep sambil menikmati udara dingin di hutan pinus yang ada di ketinggian kawasan Guci, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Gas! Walaupun jalanannya nggak rata dan full tanah, tapi keseruannya nggak ada lawan. Apalagi kalau melewati sungai-sungai kecil yang ada di hutan, dijamin basah. Yang lebih seru kalau petualangannya dilakukan di hari hujan, jadi makin seger.
Tapi bagi sahabat yang tidak ingin pakaiannya basah, jangan lupa bawa jas hujan ya. Nah, di beberapa titik ada jalanan yang sulit dilalui. Tapi jangan takut sahabat, soalnya pengemudi-pengemudi Jeep Adventure ini sudah terlatih. Dan ini baru pertama kali wisata Jeep Adventure di Guci. Tantangannya, eksotisnya benar-benar good. Selain murah, biayanya juga alamnya wow, mantap. Orang Jakarta kudu nyamperin kemari nih, nikmatin alam pemandangan Guci pakai Jeep. Oke? Perjalanan off-road berkeliling hutan pinus ini bisa ditempuh selama 2 jam. Dijamin bisa memacu adrenalin. Di beberapa titik kita bisa berhenti untuk berfoto, terutama di titik paling tinggi hutan pinus. Seru sih, seru. Soalnya kan ini juga lumayan ekstrim ya jalurnya, dan waktu rutenya juga lama sih, 1 jaman lah. Ya rekomen lah buat yang ingin liburan ke Guci dan pengen wisata yang baru, nggak cuma pemandian air panas aja, bisa nyoba adventure Guci Adventure ini. Biar lebih nyaman, tiap kendaraan hanya boleh diisi 3 penumpang plus sopir. Karena medannya yang ekstrim, selain asuransi, ada batas usia untuk trip dengan Jeep ini, yaitu harus 17 tahun ke atas. Buat sahabat yang ingin berpetualang dan memacu adrenalin, wisata Jeep Adventure ini bisa menjadi alternatif kegiatan saat berwisata ke kawasan air panas Guci. Biayanya pun cukup terjangkau, hanya Rp350.000 untuk 2 jam petualangan. Dari Tegal, Jawa Tengah, Ridwan Pamungkas, RTV. Wah, seru. Kalau gitu aku mau ngambil cuti. Wih, Mau langsung ke Guci Tegal aja ya. Wah, nggak ngabisin cuti nih sahabat. Ya udah, kalau ngomongin soal wisata yang lagi hujan, ngomongin hujan tuh biasanya kan enak makan yang anget-anget, tapi nggak pingin berat gitu misalnya. Nah, misal tadi dari Guci nih ya, pas turun ke bawah cari makanan gitu ya, berteduh. Gak usah jauh-jauh Guci sih, di Jakarta aja. Kalau lagi neduh nih, khususnya kalau orang yang pulang ke daerah selatan ya, ada tempat makan enak nih rupanya di selatan. Apa menunya apa? Ini loh, somai. Enak kan anak-anak hujan neduh. Iya dong, apalagi kan somai itu lembut-lembut kenyal gitu kan. Nyoy pokoknya ya. Kalau dimakan pas hujan-hujan. Dan ini lagi-lagi kelewatan nih. Olive udah nyobain duluan. Ya kita belum, dia udah duluan. Apa nama somainya sih? Nih, penasaran kan? Langsung kita lihat aja. Enak apa? Lihat yuk. Mang, somainya masih ada ya? Nah, sahabat RTV, ini dia nih. Kali ini aku mau ajak sahabat ke Somai Bulungan Mang Anda yang legendaris banget, langganannya artis-artis di Kebayoran, Jakarta Selatan. Tadi udah nanya sama mamangnya, katanya masih ada somainya. Jadi saya penasaran kira-kira rasanya seenak apa. Kalau kita lihat unik ya, pakai mobil tua gitu. Harganya kira-kira fancy nggak sih karena jualan di sini? Langsung aja yuk kita pesan. Let's go. Nah, kalau pesan harus lewat jendela mungil ini nih sahabat. Jualannya emang dalam mobil yang parkir di pinggir Jalan Bulungan, tepatnya samping SMAN 70 Kebayoran Baru, jadi gampang banget nyarinya. Dulunya sih jualan pakai gerobak, dan dari dulu somai hit satu ini cepet banget habisnya. Tapi untungnya kali ini stoknya masih banyak sahabat. Nah, ini dia. Cus, langsung dimakan, Liv. Ini nih yang menjadi salah satu favorit di somai Mang Anda di sini. Yuk langsung aja kita coba. Sebagai penerus resep sang paman, si penjualnya cerita sedikit nih soal keunikan bumbu kacang bikinannya yang gurih ini nih. Kacangnya bener-bener kacang yang itu beda dari yang lain. Kalau yang lain mungkin dari pasar ya langsung jadi. Kalau saya dari kacang mentah, disangrai sendiri, bukan digoreng tapi disangrai nih ya. Disangrai sampai diinin pakai campuran mede. Kalau ikan satu-satu istilahnya satu sagu 1 kilo ikan dagingnya ya, ikannya daging bukan ikan yang utuh tapi tetap harus pakai tenggiri. Oh gitu ternyata. Emang harus konsisten sama bahan-bahannya ya, supaya rasa tetap terjaga.
Nah, buat sahabat RTV yang mau coba, jangan kesorean ya, takut kehabisan. Soalnya dia buka dari jam 7 pagi. Somaiku sudah habis tak tersisa sahabat RTV, karena sebagai pecinta somai, untuk somai Mang Anda satu ini tuh luar biasa enak banget, apalagi di sambal kacangnya nih sahabat RTV. Di sambal kacangnya sendiri tadi kata Mang Nanangnya tuh bahwa ada kacang medenya sehingga punya tekstur rasa yang otentik, bahkan untuk bentuknya sendiri tidak terlalu padat ataupun terlalu cair, jadi pas banget porsinya. Bahkan untuk somainya sendiri ini nggak pelit sama ikannya, jadi bukan somai yang tipe banyak tepungnya, tapi tipe yang banyak ikannya dan nggak pelit. Bahkan untuk seporsi sepiring ini tuh hanya Rp15.000. Jadi ramah di kantong, dan buat sahabat RTV yang pecinta somai wajib banget harus ke sini. Dari Jakarta, Olive Ferrari dan Ulfa Azhar RTV. Saya mau bungkus lagi sahabat RTV, mau nitip juga. Olive mau nitip, tapi udah nggak ada, habis kita siaran udah tutup. Udah tutup lah, udah ganti dari situ gultik kan. Oh iya, betul-betul malam. Tapi emang kalau somai itu paling enak kayaknya kayak somai abang-abang gitu. Itu kan kayak abang-abang tapi versi mobil gitu ya. Bumbunya tuh emang beda. Gitu. Ibaratnya bener-bener street food lah ya. Tapi kalau tadi yang enak-enak, yang satu ini kayaknya kurang enak nih Ken. Apaan tuh, ada apa tuh? Soalnya ada seorang calon mempelai pria yang cincinnya nyangkut di jari. Oh ya ampun, ini mungkin kok bisa ya? Mungkin dia karena maksain kali ya, cincinnya kekecilan, terus dia paksain dimasukin, akhirnya jadi nyangkut. Kira-kira bisa lepas nggak tuh cincinnya sebelum ini akad nikah masalahnya, ya? kita lihat ya, lepas nggak tuh? Yuk. Si bapak kenapa ya? Itu jari kenapa dililit kain begitu? Oh alah, si bapak yang mau nikah ini nih, cincinnya nyangkut, nggak bisa dilepas dari jarinya sahabat. Wait, tenang, jangan panik, ada ahlinya. Petugas pemadam kebakaran datang, terpaksa harus potong cincinnya. Dan akhirnya cincin bisa dilepas. Tapi sahabat bisa dengar suara candaan tamu dan kerabat yang ada di situ. Nih, dengar nih. Insiden ini terjadi di Kecamatan Metro Selatan, Kota Metro Lampung. Itu cincin ternyata ukurannya kurang pas sama jarinya si mempelai pria. Jadi agak dipaksa waktu disematkan saat ijab kabul. Pas resepsi coba dilepas, nyangkut. Tapi si mempelai pria enggak panik. Dia langsung menghubungi petugas pemadam kebakaran setempat untuk pertolongan. Awalnya si mempelai pria itu berusaha melepaskan sendiri. Awalnya dengan kain, kemudian kami melihat dan alhasil tidak berhasil atau gagal. Kemudian kami meminta izin untuk membantu melepaskan dengan cara memotong cincin emas tersebut. Untuk proses pemotongan itu sekitar kurang lebih 10 menit. Syukurlah nggak ada yang terluka ya. Terima kasih untuk petugas damkar yang sudah sigap membantu. Pelajaran nih, kalau pilih cincin yang ukurannya pas dong dengan jari manisnya. Ya biar cincin kawin emas di hari bahagia itu rusak, tapi tetap bahagia dong sama Yayang. Dari Kota Metro Lampung, Ferry Novianto, RTV. Lagi-lagi petugas damkar jadi superhero ya. Benar-benar pahlawan tanpa tanda jasa ya. Semuanya bisa ditolong. Betul, tapi itu dia Pan. Kalau udah kekecilan jangan dipaksain. Mendingan ganti cincin. Kan dicoba dulu dong. Cincin, ya. Cincin. Masuk akal. Ya udah, sepanjang hari ini pastinya banyak berita yang heboh ya. Nah, kita sudah pilihkan nih 2 berita pilihan di Lensa Indonesia Malam. Betul sekali. Kita akan melihat apa saja berita pilihan malam hari ini. Ini yang pertama ini lagi-lagi bikin cemas ya, soalnya ini di Surabaya ternyata ada bisa dibilang media sosial ini yang diakal-akali oleh sindikat
Judi online judi ya? online Judol, untuk mencatut video-video dari puluhan penyanyi dangdut. Terus ditempelin promo judi online, Ken. Waduh, penyanyi dangdutnya jadi ini ya, jadi kena. Jadi jelek kan? namanya ya. Yang kedua nih ada dari Jakarta, ini soal pilkada Jakarta ya, yang akhirnya nih Pan tanpa sengketa karena tidak ada tuntutan dari pihak yang kalah. Semua full senyum pokoknya. Damai deh pokoknya semuanya Langsung kita ya. ke berita pertama Lihat dulu. ya, berita pertama. Bagi sahabat yang punya media sosial, pernah nggak lini masanya dilewati video-video penyanyi? Nah, bagi yang pernah, ada yang aneh nih di bagian bawah videonya. Yap, di bagian bawah ini ada nama situs judi online. Sengaja kita samarkan ya, biar sahabat nggak penasaran. Puluhan penyanyi yang videonya ada di akun media sosial ini ternyata nggak mengunggah video mereka ke akun ini. Alias, akun ini mencatut video penyanyi dangdut dan menambahkan situs judol yang mereka promosikan sendiri di bawahnya. Bahkan sampai ke deskripsi akunnya. Inilah yang berhasil dibongkar oleh Subdit 2 Siber Ditreskrimsus Polda Jawa Timur. Mereka membongkar sindikat judi online dan pencucian uang dengan barang bukti uang tunai senilai 4,9 miliar rupiah. 5 tersangka berhasil diamankan. Mereka memiliki peran masing-masing, mulai dari penyedia rekening, direktur operasional perusahaan fiktif, hingga pemalsu surat perusahaan. Para pelaku membuat 25 website judi online untuk menarik minat masyarakat. Mereka mencatut puluhan artis dangdut lokal. Uang dari situs judi online ini dialirkan ke perusahaan pencucian uang yang berkedok perusahaan legal. Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Jadi dia dicatut, bukan sebagai namanya dicatut, nggak dapat royalti. Tapi kita sudah ambil keterangan dia juga ada sebagai saksi. Itu pengetahuan penyanyi dangdut apa tidak? Tidak dong. Tidak. Ada berapa penyanyi total? Kemarin penyanyinya ada lebih dari 20 ya. Selain 4,9 miliar, petugas juga mengamankan 4 komputer, 49 telepon genggam, 375 tabungan, dan kartu ATM. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka dijerat Undang-Undang ITE dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Dari Surabaya, Jawa Timur, Solihul Hadi, RTV. Tuh kan, gitu yang harusnya dong. nonton dangdut happy-happy, Iya. senang-senang, malah sedih kalau Dan gitu itu mah. kan penyanyi dangdutnya emang cari uangnya halal ya, maksudnya dengan Betul. bernyanyi gitu ya. Jangan ditempel sama judi online. Iya, padahal nggak promosiin ya, yang makan duitnya orang lain. Iya. Emang nggak boleh juga sih sebenarnya. Nggak boleh. Udah, langsung ke berita Udah, kedua ya, apa nih, dari kedua? Jakarta. Tadi itu yang kita bilang ya, jadi Pilkada Jakarta ini akhirnya damai, tentram ya. Iya. Selesainya juga dengan semuanya, semua pihak menerima Yang lah. prediksi orang-orang pada, wah pasti Ada ini tuntutan. putaran kedua, ada tuntutan, ada itu. Enggak, full senyum. Nah. Semuanya menerima, baik yang menang maupun yang Betul, kalah. yang kalah juga legowo. Kita lihat ya. Halo sahabat, terutama yang ada di Jakarta. Jumat pagi tadi nih, pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil Suswono atau dikenal pasangan Ridho, akhirnya resmi menerima hasil rekapitulasi suara Pilkada Jakarta yang diputuskan KPUD Jakarta dan tidak mengajukan gugatan sengketa pilkada di Mahkamah Konstitusi. Salut! Kang RK ngucapin selamat kepada Pramono Rano yang memenangkan suara Pilkada DKI. Akhirnya pasangan Ridho memutuskan untuk menerima hasil Pilkada Jakarta yang telah ditetapkan oleh KPUD. Dengan begitu kami mengucapkan selamat kepada Mas Pramono Anung dan Bang Rano Karno yang akan memimpin Jakarta di 5 tahun ke depan. Dan bak gayung bersambut
calon gubernur Jakarta nomor urut 3 yang sekaligus gubernur terpilih Pilkada Jakarta 2024-2029, Pramono Anung, menyampaikan terima kasih atas sikap politik pasangan Ridho. Ya, saya secara pribadi, baik pasangan 01 maupun 02 yang tidak menyampaikan gugatan ke MK mengucapkan terima kasih. Artinya Jakarta segera bisa konsentrasi untuk berbenah. Karena memang kondisi sekarang juga bukan kondisi yang baik-baik saja. Nah, ini nih sahabat, KPU Provinsi Jakarta sudah selesai hitung suara Pilkada Jakarta dan sudah ketok palu. Pasangan nomor 3, Pramono Anung Rano Karno, menang dengan 2,18 juta suara atau 50,07%. Pasangan nomor 1, Ridwan Kamil Suswono, memperoleh 1,72 suara atau 39,40%. Dan pasangan nomor 2, Dharma Pongrekun Kunwardana, mendapat 459.000 lebih suara atau 10,53%. Dan total pemilih di Pilkada Jakarta berjumlah 4,72 juta orang dengan total suara sah berjumlah 4,36 suara. Wah, salut sama pasangan Ridho beserta tim pemenangan dan partai politik pengusungnya. Berpolitik secara dewasa, politik riang gembira tanpa perlu ada konflik demi Jakarta yang lebih baik. Setuju nggak? Setuju? Setuju nggak? Dari Jakarta, Andreanus, Olivia Ferrari, dan Rizky Priadila, RTV.